Oleh karena itu, ibu-ibu yang saya hormati, izinkan saya akan memberikan semacam motivasi. Sebelumnya, saya mau bertanya, ini ada berapa anak? Kira-kira jumlahnya berapa tadi Pak Bedowi? Ada 30. Sudah adakah yang berprestasi di sekolahannya? Mungkin ranking 1, ranking berapa, terus mendapatkan juara apa, kan gitu. Ada nggak? Itu tunjukkan kepada kita. Ya, setiap kali dapat prestasi, ya, tunjukkan kepada kami, lampirkan kepada Pak Zulkarnain. Itu bagian dari penilaian kita. Oh, berarti anak-anak kita ini serius belajarnya karena punya prestasi di sekolahan. Nah, itu sebabnya ibu-ibu tolong dibantu ya supaya anak-anak kita ini benar-benar belajar sungguhan. Jangan hanya sekedar berangkat pagi, pulang siang. BPS. Berangkat pagi, BPPS. Ya. Jangan sampai hanya BPPS. Berangkat pagi, pulang siang. Apalagi berbahaya berangkat pagi, pulang sore. Dan ini mesti ditanya. Ya. Ini menjadi kewajiban orang tua. Lu pada kemana? Ini mestinya waktu sekolah sore jam 5 baru pulang. Ibu-ibu, kita mesti waspada ya terhadap anak-anak kita. Apalagi anak-anak yang perempuan ini. Betapa banyak anak-anak kita wanita yang berangkat pagi, sore nggak pulang, sampai besok nggak pulang. Nah, ini berbahaya. Ya, maka ibu-ibu yang saya hormati, kepada anak-anak saya juga, pesan saya, pendidikan harus tamat, harus selesai. Ya. Jangan sampai mentah atau mokel kalau bahasa puasanya. Ada orang puasa nggak selesai. Pagi subuh ikut sahur, siang-siang mokel. Itu mokel namanya. Nggak selesai. Sekolah harus selesai. Yang pertama. Supaya bisa selesai, tentu harus mengikuti aturan pendidikan, aturan yang ada di sekolah. Karena tidak mustahil. Boleh jadi anaknya pintar, tapi karena tidak taat pada sekolahan, dikeluarkan. Nah, bahasa sekarang tidak dikeluarkan, tapi diminta untuk mengundurkan diri. Biasanya anak-anak yang sudah melakukan hal-hal yang tidak baik itu akan sulit masuk ke sekolah lain. Maka pintar, cerdas, dan ikuti aturan yang ada di sekolah. Selesaikan. Karena zaman sekarang ini, kita mau kerja di luar, apalagi ngerja ikut perusahaan, mesti punya ijazah. Ya, selesaikan sampai selesai. Itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak kita mulai dari sekarang harus punya cita-cita. Cita-cita itu nggak bayar kok. Hanya bikin cita-cita. Saya bercita-cita ingin kerja. Saya bercita-cita menjadi menjadi ini, menjadi itu. Dari sekarang, anak-anak, kita mesti punya cita-cita, karena cita-cita itulah yang akan mengantarkan kita mulai punya semangat. Tanpa cita-cita, nanti kita akan masuk kepada cita-citanya orang lain, akhirnya kita jadi babu, jadi budak, dipimpin orang lain. Coba saya mau tanya, mau jadi apa? Nah, guru. Jelas. Saya jadi guru. Sampai di rumah, tulis yang gede, saya jadi guru, tempelkan di pintu keluar masuk kamar. Namanya siapa? Lola. Titik 2 atas bawah. Terus tulis, saya jadi guru, tanda kutip, kanan dan kiri.
Kenapa? Ini supaya mengingatkan kita. Ketika kita keluar, oh saya punya cita-cita jadi guru, maka saya harus melakukan ini. Harus melakukan itu. Yang lain, ayo adik kita siapa? Pemain bola. Nggak masalah pemain bola. Toh pemain bola sekarang menjadi profesi. Tapi saudara sekalian, anakku siapa namanya? Rizky. Anda main bola, sekarang main bolanya di mana? Latihannya? Di sekolah. Sekolah ada? Ikut grup main bola. Ya? Orang tua kalau tahu memang anaknya punya bakat main bola, itu adalah bagian dari hobi, dan hobi itu bisa menjadi profesi. Mesti dibantu. Karena itu yang berikutnya saya bilang, kembangkan diri, kalian punya bakat apa, kalian punya kemampuan apa itu dipupuk. Ya. Maka kita harus tahu kesukaan kita, hobi kita itu apa, pupuk. Itu bagian dari pengembangan jati diri. Seorang ustadz, oke, belajar membaca kitab Al-Quran, tapi dia punya bakat apa, punya kesenangan apa, harus dipupuk. Saya misalnya, saya dari dulu punya cita-cita menjadi guru, tapi gagal saya. Kenapa saya gagal jadi guru? Karena ini buka rahasia ya, nggak apa-apa ya. Jadi gagal saya jadi guru, tetapi karena saya oke jadi guru nggak apa-apa, tapi saya bersumpah demi Allah, akan saya buat sekolah di mana saya bisa mengerjakan seorang guru dan saya menjadi gurunya guru. Itu cita-cita. Maka tidak ada yang dasar cita-cita itu asal kita penuh. Gagal jadi suruh, oke, saya gagal alih cita-cita dan berkaitan masih guru. Saya tidak jadi guru, tetapi saya akan membuatkan guru belajar dengan saya. Berarti kan tetap guru nggak? Tetap guru. Akhirnya di Jakarta bersama almarhum Bapak Kiai Haji Mawarti Labe mendirikan sekolah ada di Bogor sekarang. Ada TK, ada SD, ada SMP, dan ada pesantrennya. Gagal jadi guru, tetap menjadi gurunya guru. Kok saya bilang gurunya guru? Ya karena guru-guru saya bimbing untuk bisa mengajar di situ. Yang pertama. Yang kedua, gagal jadi guru, saya jadi gurunya para profesor doktor. Saya diundang ke Universitas Brawijaya Malang, belajar dengan saya. Saya diundang oleh rektor di Kalimantan, belajar sama saya. Di Sulawesi, belajar sama saya. Nah, itulah cita-cita yang kita bangun dari pertama, selagi kita komitmen terus berupaya, tidak akan bergeser dari cita-cita kita. Kalau toh misalnya bergeser ke lain, pasti ada kaitannya dengan itu. Maka anak-anakku sekalian, dari sekarang bangun mimpi kalian ingin menjadi apa. Ya, itu bagian dari pengembangan diri. Sekolah tetap jalan, tapi cita-cita punya, di samping tadi punya tambahan skill. Kebisaan apa? Kebisaan apa? Sekarang ini sangat luar biasa. Kita bisa mengikut, menurut, sesuai dengan apa yang kita lihat. Ada yang suka nonton TikTok? Belum, sekarang nggak boleh. Sekarang nggak boleh. Aturan kemarin di bawah 18 tahun nggak boleh ikut TikTok. Tapi kalau di YouTube ada yang berkaitan dengan keterampilan, berkaitan dengan kepandaian, berkaitan dengan skill pekerjaan, itu kita bisa belajar dari mana saja. Tekuni, itu nanti pada saatnya akan membantu mengantarkan kita pada kesuksesan. Jadi jangan lupa, setiap kita bikin cita-cita, tulis namanya, lalu tulis apa yang menjadi cita-cita kita. Pemain bola, tulis Rizky. Rizky _2 pemain bola nasional. Ya,
Jangan tanggung-tanggung, mimpi itu nggak bayar. Cita-cita itu nggak bayar. Nah, berikutnya ya. Lalu bangun karakter yang kuat dan fleksibilitas. Maksudnya, kamu harus jadi dirimu sendiri. Niru boleh, tetapi karakter diri sendiri tetap kamu adalah kamu. Kamu bukan orang lain. Bagaimana cara membangun karakter? Caranya adalah kembangkan kamu punya bakat. Bakatmu apa? Kembangkan. Keinginan kamu apa? Di situ cari hal-hal yang bisa mendukung mewujudkan keinginan kamu. Lalu fleksibilitas itu ikuti gerakan, ikuti arah perkembangan zaman. Perkembangan zaman kita harus ikuti. Jangan ngotot maunya sendiri. Ini, tadi kan cita-cita menjadi pemain bola. Mesti punya alternatif. Kalau saya gagal jadi pemain bola, maka saya harus fleksibel melihat perkembangan yang lagi tren itu apa. Yang lagi gampang orang bisa mendapatkan uang itu apa. Itu lihat itu. Di pengalaman-pengalaman, tonton itu video-video yang begitu tuh. Yang bikin orang mudah dapat duit itu bagaimana? Asal jangan nipu. Ini zaman perkembangan, ikuti fleksibilitas. Karena kalau hanya berpaku pada satu tujuan, satu cita-cita, di mana gagal, lalu tidak mau ngapa-ngapain, ini namanya mati bunuh diri. Di sini lagi awal-awal saya punya teman. Anaknya jenius, pinter, pandai main musik. Tapi cita-citanya hanya satu, nggak mau berubah. Saya harus jadi pemusik. Saya harus jadi pemusik, pengarang lagu. Tetapi karena dia tidak mengembangkan dirinya, mau bergabung dengan banyak orang, tidak mau bergabung dengan komunitas, dan cita-citanya tidak tercapai, akhirnya apa maksudnya? Stres, gila, sampai sekarang jadi nggak jelas pikirannya, udah gini miring. Ya. Maka yang berikutnya adalah bangun jaringan pertemanan, ya, dengan sebanyak-banyaknya. Berkawan, khususnya adalah berkawan dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang punya posisi membangkitkan semangat kamu, yang mengarahkan kamu, yang mengajak kamu menjadi lebih baik. Jangan berhubungan dengan orang-orang yang malas. Jangan berkawan dengan orang-orang yang masa bodoh. Jangan berhubungan orang-orang yang banyak melakukan kesalahan. Ada geng, bikinnya kegiatan malam-malam, tidak tahu jelas kemana. Jangan bergabung dengan sana. Ada geng motor, yang sukanya bikin knalpot diganti, suaranya biasa diganti dengan suara yang nggak karu-karuan itu. Jangan. Maka kata ulama, bersahabatlah dengan orang yang membangkitkan semangatmu. Jangan bersahabat dengan orang-orang yang membuat kamu menjadi malas, membuat kamu menjadi ogah-ogahan, membuat kamu menjadi terbawa melakukan hal-hal yang negatif. Tapi ketika kamu menjadi teman orang yang maju, orang yang sukses, jangan malu bertanya, kenapa kamu kok bisa begini nih? Kenapa kamu kok bisa berhasil seperti ini? Tanyakan itu. Insya Allah dari sana kita akan membangun sukses masa depan. Jadi sukses masa depan itu dimulai dari sekarang. Pendidikan harus selesai, cerdas,
ikuti aturan, punya cita-cita, fleksibilitas, banyak kawan. Kawan yang baik. Jangan kawan yang membuat kita justru malah mundur atau rusak. Karena banyak ada anak-anak yang semula baik, tetapi karena berhubungan dengan orang-orang yang tidak baik, akhirnya menjadi tidak baik. Sama seperti hadis Nabi, siapa yang berkawan dengan tukang arang, pasti akan kena arangnya. Siapa yang berkawan dengan tukang minyak, pasti akan kecipratan baunya. Maka carilah kawan yang membuat kita maju, yang membuat kita berhasil. Jadi ibu-ibu tolong dibantu anak-anaknya, ya. Tanggung jawab ini investasi masa depan anak-anak. Pesan saya satu lagi, khususnya kepada ibu-ibu. Berikan pendidikan anak-anak kita dengan penuh keikhlasan. Karena orang tua tanggung jawabnya adalah memberikan pendidikan. Dan yang terakhir, menikahkan ketika ketemu jodohnya. Lakukan itu dengan penuh keikhlasan. Kalau kemarin kita niatnya tidak baik, sekarang harus niatnya ikhlas. Ini semata-mata karena tanggung jawab kami untuk memberikan pendidikan anak-anak, dan sampai pada saatnya nanti ketika sudah ketemu jodohnya, segera nikahkan. Karena banyak orang yang mensekolahkan anaknya, yang memberikan pendidikan anaknya, tetapi niatnya salah, akhirnya orang tua menjadi sengsara dan menderita. Kalau misalnya anak-anak yang sudah kita didik, kita inginnya adalah anak kita akan terus berbakti kepada kedua orang tuanya. Anak kita akan terus menjunjung orang tuanya, menghargai orang tuanya. Tetapi mohon maaf, pada saat tertentu ketika sudah lepas, di mana sesudah dinikahkan, mereka akan punya tanggung jawab sendiri. Yang jadi istri, dia akan mengikuti suaminya. Betul nggak? Yang laki-laki, dia akan mendapatkan anaknya orang lain, bukan anaknya ibu. Maka tidak mustahil dia akan lebih condong kepada istrinya, walaupun suaminya adalah anak ibu. Ini harus kita sadari dari sekarang, supaya kita tidak menyesal dan tidak sakit pada akhirnya. Jadi setelah nikah itu masing-masing sudah punya urusan. Sudah punya urusan. Jangan sudah punya urusan, ibu-ibu atau orang tuanya lalu menggantungkan nasibnya kepada anaknya. Kalau anaknya pendidikannya tinggi dan beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, saya pastikan mereka akan tetap setia, hormat, dan kalau ada kelebihan pasti akan membantu ibunya dan orang tuanya. Tetapi tolong ibu-ibu, ketika anak-anak kita barangkali tidak seberhasil seperti yang kita harapkan, lalu umpamanya ekonominya hanya mampu dikelola untuk istri dan anaknya, di situ ibu-ibu harus sadar bahwa dia memang anak saya, tetapi sekarang sudah punya tanggung jawab. Dan pada saat itu, ketika ibu merengek meminta tolong bantu kami, dan ketika tidak bisa memberi, maka jangan gantungkan kita mengharap kepada anak kita. Maka itu ibu-ibu, selagi kita masih punya kemampuan, dari sekarang tabung duitnya, tabung penghasilannya, sisihkan uang belanja untuk di mana pada saatnya saya nanti akan melepaskan anak saya dan tidak bergantung kepada anak. Ya, ini penting karena pengalaman saya cukup banyak orang, banyak ibu, orang tua yang merasa dizalimi anaknya, yang merasa anaknya tidak berbakti lagi kepada orang tuanya, yang merasa bahwa anaknya sudah kalah dengan bininya. Kan begitu. Nah, ini untuk persiapan diri kita. Jadi ibu-ibu,
mumpung kita masih ada kesempatan punya uang dikit, tabung untuk diri kita. Maka jadilah orang yang mandiri, tidak bergantung kepada siapapun kecuali bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu anak-anak yang saya sampaikan. Semangat ya, nanti akan kita bikin kegiatan-kegiatan lain yang membuat kalian menjadi lebih maju dan mendukung pengembangan diri Anda, sehingga pada saatnya Anda terjun ke masyarakat, sudah cari kerja dengan pekerjaan yang Anda lakukan, di mana kalian sudah punya skill tambahan, pikiran-pikiran maju, pendapat-pendapat buat kemajuan perusahaan, pasti di mana kita tempat kerja akan memberikan apresiasi dari keberadaan kita, karena kita di sana tidak hanya kerja seperti robot, tetapi punya ide-ide, punya gagasan, dan itu akan dinilai oleh perusahaan di mana kita bekerja di sana. Syukur-syukur kalau kalian dari awal sudah merancang, misalnya yang sekolah apa ya, yang ada keterampilan itu sekolah apa pun apa? SMK ya? Ada yang sekolah SMK? Ada. Nah, itu adalah sekolah apa namanya? Kejuruan. Kejuruan itu sesungguhnya adalah mencetak bagaimana bisa menciptakan pekerjaan. Dari sekarang, coba rancang, saya setelah SMK akan bikin restoran umpamanya. Bikin masakan ini, kan sekarang gampang Bu. Mas punya produk apa, tawarkan online, masuk ke Shopee, masuk ke Gojek, ya kan? Maju itu. Nah, dari situ kita harus punya gagasan. Nah, Anda lebih bagus membuat orang bekerja sama saya daripada saya bekerja sama dia. Ini jadi dia merdeka, jadi bos. Syukur-syukur kalau ada yang punya cita-cita, keinginan seperti itu. Tetapi ala kulli hal, sekolah harus selesai, ya, maju, mandiri, dan fleksibel. Ini saja, dan mari kita tutup dengan membaca surat Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.